Shalom, selamat datang di Talentaku. Hari ini kita akan bahas tentang error 11001. Apa yang harus dilakukan, penyebabnya apa? Saksikan videonya. Oke, sebelum kita masuk ke penyebabnya seperti apa, kita lihat buku manualnya, kerusakannya apa, dan apa yang harus diganti. Oke, sambil tunggu-tunggu kita bahas. Oke, seperti video yang sudah saya upload sebelumnya, di situ saya memberikan keterangan atau referensi untuk buku manualnya. Oke, di sini di buku manualnya saya tampilkan kerusakan berada di motor scanner, kemudian istilahnya semuanya berjalan tidak baik, tidak sesuai dengan biasanya. Kemudian di bawahnya penyelesaiannya adalah mengganti laser unit atau DC control yang PCB di sebelah motherboard atau buat PC motherboardnya, sebutannya apa ya, kalau saya menyebutnya motherboard gitu ya, terhubung dengan kabel fleksibel yang kemarin videonya saya sudah upload. Di video itu kabel fleksibel menghubungkan antara DC control dan motherboard ya. Nah, di sini kalau nggak laser unitnya bermasalah atau DC control. Oke, penyebabnya apa? Kita lihat. Ini yang saya lakukan. Oke, penyebab dari error itu adalah kabel dari sensor di developer. Bagaimana bisa rusak? Karena dia putus. Saya tampilkan gambarnya. Kabel ini putus sewaktu saya membongkar developer. Sewaktu saya membersihkan developer, saya tidak hati-hati dan kabel sensor itu sudah tipis, dan secara sengaja saya buka tutupnya secara terburu-buru dan mengakibatkan putus. Dan saya berusaha untuk mensoldernya, memperbaikinya. Setelah saya solder, saya pasang, dan hasilnya seperti ini. Ini hasil dari setelah saya solder sensor itu ya, hasilnya tidak bagus. Jadi sensornya tidak bekerja dengan baik dan developernya tidak berjalan dengan baik. Kemudian saya tuker sensor itu dengan sensor milik hopper, karena sensor hoppernya itu sama. Saya tuker balik, saya silang. Kemudian beberapa saat muncullah error 00110001 yang menyebabkan error di semua part. Setelah itu saya beli alat sensor seharga 250.000 yang sama persis. 250.000 saya pasang, cuman error kembali keluar seperti biasanya, jadi 2 kali keluar. Setelah saya pasang error, saya ganti masih error. Setelah saya otak-atik error itu tidak hilang,
Alhasil saya panggil teknisi, mau tidak mau saya panggil teknisi, dan akhirnya adalah harus mengganti PCB kontrol atau DC kontrolnya, karena di bagian adalah salah satu komponen di PCB nya itu putus. Nah kebetulan harga PCB nya itu lumayan tidak bersahabat dengan harga 900.000 itu juga kalau ada, karena kita harus ngambil barang copotan, kalau nggak copotan jarang bisa pas katanya. Sementara diakalin dulu dengan disolder ulang, dia lebih tahu daripada saya. Disolder ulang, kemudian dicek semua, dan alhasil laser, developer, DC kontrol rusak semua. Bagus. Laser harganya di atas 500.000, DC kontrol pasti, kemudian developer kira-kira ya lumayan lah. Kalau saya nggak tahu, saya cuma lihat di online itu paling enggak total 3 unit ini paling enggak 3 jutaan gitu. Setelah dicek kemudian diakali sedikit, masih bisa jalan, masih utak-atik, kita setting wire-nya, setting kabel-kabelnya, kita pasang ulang, disetting, masih bisa. Jadi teman-teman, kalau misalnya terjadi error, saran saya kalau terjadi error atau putus kabel di bagian sensor, mending beli baru. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan semua alat yang terhubung dengan sensor itu rusak. Sementara saya mencari DC kontrol untuk sementara ini bisa jalan, tapi tidak akan lama. Saya sambil jalan sambil saya ganti DC kontrol. Saya akan minta tolong teknisinya. Waktu itu saya minta tolong teknisinya untuk ganti, minta tolong untuk carikan gitu. Entah berapa lama saya tidak tahu. Sementara ini saya gunakan dulu karena saya cuma punya satu mesin, jadi diakalin dulu. Sekian saran saya, sekian pengalaman yang saya sudah bagikan. Kiranya bisa jadi berkat, bisa jadi informasi, kiranya bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Jika tidak bisa memperbaiki, panggil teknisi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.